pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Emas turun ke 7.620.000 per mayam. Minat pembelian untuk mahar meningkat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut. Di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian. Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya yaitu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI. Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa. Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar Rp7.620.000 per mayam. Belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran Rp200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dafa, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah. Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli
2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah. Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Bupati Bener Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 reja kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. 135 reja kampung atau kepala desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak reja kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat. Kita harus kompak, keramat upakat behu berdiri, kemoen saratamunan kebluk saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah. Di antara yang dilantik, terdapat satu reja kampung wanita atas nama Maulina Khartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reja kampung lama, sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan, sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi Ibu Reja Kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnaswil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Kontingen Sorenji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnaswil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprov Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurike Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung. Nggak nyangka juga sih Kak sebenarnya, karena jujur waktu kejuaraan yang ini kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Tergantung nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan.
ya berarti nggak ada yang nggak mungkin kan Kak, apapun bisa terjadi. Padahal kita nggak nargetin tapi ternyata Allah kasih itu. Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet. Kalau untuk Rinda pribadi Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel untuk ke jadwal latihan tuh gitu. Nah di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Habis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan. Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takngon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasai, Aceh Utara. Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian. Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa kampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf. Di kampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dian Hofritaria. PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit. Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tub bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20
unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil, Medan, Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil, WG 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu, karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Harapannya mungkin frekuensi penerbangan, frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu. Jadi ke depan apa harapannya, Pak? Harapannya si Susi bisa Singkil Bandar menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh. Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil, Medan, dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Fansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil, Banda Aceh, dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.
Banda Aceh sore ini.